Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Arga Rwanda dengan NIM 101200123 dan teman saya Ferry Novio Arifianto dengan NIM 101200115. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari makalah logika dengan tema klasifikasi. Lanjut ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian klasifikasi. Yang diartikan klasifikasi atau penggolongan, pengertiannya ialah karya budi manusia untuk menganalisis, membagi-bagi, menggolong-golongkan, dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang menurut persamaan dan perbedaannya. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan mengelompokkan semacam itu sangat sering kita lakukan. Para penjual buah-buahan menyusun dagangannya dengan beberapa cara, berdasarkan harganya dan mungkin pula berdasarkan besar kecilnya buah-buahan itu. Masuk ke poin yang kedua, yaitu pembagian klasifikasi. Pembagian logis dapat dibedakan atas dua jenis pembagian. Yang pertama, pembagian universal, yaitu pembagian genus ke dalam semua spesies, atau term umum ke dasem, term-term khusus yang menyusunnya. Misalnya, manusia purba dibagi menjadi Homo pithecanthropus, Homo neanderthal, dan Homo sapiens, atau manusia dibagi menjadi ras Mongoloid, Kaukasoid, Melanesoid, dan Negroid. Yang kedua, pembagian dikotomi, yaitu pemecahan sesuatu menjadi dua bagian yang saling terpisah. Misalnya, hewan dibagi hewan berakal dan hewan tak berakal. Sifat pemurah dibagi menjadi bakil dan dermawan. Materi dibagi menjadi materi konkret dan materi abstrak. Masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu penggolongan klasifikasi. Ada dua macam penggolongan. Yang pertama, penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita, seperti penggolongan melati, mawar ke dalam golongan bunga. Yang kedua, penggolongan buatan adalah penggolongan yang didasarkan atas satu sifat. Dikatakan buatan karena penggolongan itu dimaksudkan untuk mengabdi tujuan tertentu. Contoh dari penggolongan ini misalnya penyusunan kata dalam kamus, penyusunan buku dalam perpustakaan. Penggolongan ini tujuannya untuk mendapatkan kemudian sejauh mungkin. Melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam klasifikasi. Berdasarkan jumlah kelasnya, maka terdapat dua macam klasifikasi, yakni yang pertama, klasifikasi disebut sederhana apabila jumlah subkelasnya hanya dua. Yang kedua, klasifikasi kompleks ialah jumlah subkelasnya lebih dari dua. Melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hukum-hukum klasifikasi. Untuk menyusun klasifikasi yang benar, diperlukan beberapa aturan yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama, klasifikasi harus lengkap. Yang kedua, klasifikasi harus sungguh-sungguh memisahkan. Yang ketiga, klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama dan konsisten. Yang keempat, klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Yang kelima, klasifikasi harus dilakukan secara rapi. Yang keenam, klasifikasi harus menggunakan kriteria yang jelas. Yang ketujuh, klasifikasi harus menyederhanakan realita yang sebenarnya. Melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu tentang manfaat klasifikasi. Yang pertama, membantu pikiran atau benak kita untuk melintas sekilas fenomena pengelompokan. Yang kedua, memahami benang merah yang terdapat dalam hubungan antara objek yang satu dan objek yang lainnya. Yang ketiga, memahami benda atau objek menurut struktur kodratnya ataupun menurut struktur artifisialnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.